Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini saya coba untuk mensimulasikan rangkaian logika AND atau gerbang logika menggunakan aplikasi Keyspace. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Keyspace, klik kanan Open. Ini adalah tampilan dari aplikasi simulasi Keyspace. Di sebelah kiri ini terdapat library dari komponen simbol komponen yang akan kita gunakan. Kemudian kita mengambil simbol dari gerbang AND. Ini kita perluas bagian library-nya untuk mempermudah melihat nama dari library. Di bagian ini adalah simbolnya. Kita klik salah satu, nanti akan muncul simbol dari gerbang N, dua input. Nah, inputnya yang sebelah ini, dua buah. Terus kemudian ini dengan complementary output. Jadi ada dua buah output, ya. Ada output pembaliknya atau komplementarinya. Perbedaannya dengan library skema simbol yang dibawa, ini tidak terdapat komplementarinya. Jadi hanya satu buah output pada simbolnya. Kita gunakan ini yang nomor 2 ini. Kemudian kita tarik ke area kerja. Nah, klik kiri, kita tarik ke area kerja. Selanjutnya, simbol komponen yang kita gunakan adalah sumber tegangan. Simbol ini, built-in simbol native device. Kita ambil di V, voltage ya. Kita butuh pertama tegangan sumber single ya. Yang independent voltage source ini kita tarik, kita letakkan dulu bagian atas. Kemudian ini yang pulsa sebagai input kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil lagi dua buah ya source yang jenis pulsa, pembangkit pulsa. Ini setelah kita keluarkan ya, ini sumber tegangan kita gunakan sebagai sumber tegangan pada gerbang N. Kita atur. Selanjutnya kita hubungkan sumber tegangan PCC ke gerbang N. Kita hubungkan ground terlebih dahulu. Klik kanan, kita pilih please ground ya atau shortcut key. Kita hubungkan. Oke. Kemudian kita pilih wire ya, gambar wire. Kita hubungkan. Oke. Selanjutnya kita hubungkan input ya pada sumber pulsa ini. Kita bisa menggunakan label atau bisa menggunakan wire. Kita hubungkan saja menggunakan wire. Oke. Kemudian kita hubungkan sumber tegangan ini. Output. Oke, klik kanan. Kita gunakan. Setelah itu kita beri label pada input bagian atas. Ya, kita boleh buat label. Oke, double klik. Kita masukkan karakter A. Kemudian yang bagian bawah input bagian yang kedua ya, kita
pilih, kita beri label B. Kemudian untuk output, kita klik kanan, kemudian beri label output key atau Y bisa. Kita bisa buat key besar. Oke. Jadi ada dua buah input, kemudian output key. Kemudian ini adalah sumber catu daya dari PCC atau PDD dari gerbang N. Biasa kita gunakan tegangan DC 5 volt. Sini kita beri atribut DC 5 volt ya, atributnya. Ini bisa kita lihat show symbol properties ya. Atribut pertama nilainya adalah 5 volt. Selanjutnya kita atur tegangan input berbentuk pulsa ya pada input A, yaitu berbentuk pulsa dengan tegangan low itu 0 volt. Di sini ada ya, P1 0 volt, sedangkan untuk tegangan high-nya itu adalah 5 volt. Kemudian time delay-nya kita buat 1 milisecond. 1 milisecond ini T-rise dari sinyal dari low ke high. Ini kita beri 1 nano. Untuk sinyal dari high ke low kita buat juga 1 nano. Kemudian T on-nya kita buat selama 1 milisecond. Kemudian periodenya kita buat 2 milisecond. Nah, cukup ini saja yang kita setting. Untuk banyaknya siklus kita nolkan dulu. Kemudian pulsa yang kedua, inputan B sama 0 volt, 5 volt, time delay-nya kita buat eh, sebesar 2 milisecond, T-rise-nya sama 1 nano, T-volt 1 nano, T-on-nya di sini kita buat periodenya itu 2 milisecond, T-on-nya ya. Terus kemudian periodenya itu sebanyak 4 milisecond. Oke. Kemudian untuk time delay kita tambah atribut saja 1. Kita gunakan ini time delay-nya ini kita buat 1 nanosecond. 1 nano. Kita simpan. Kita buat folder and get simulasi. Kita berikan nama get save. Oke, setelah kita masukkan semua parameternya, kita masukkan node-nya ya. Sini kita buat transiennya sebesar sekitar kita mau lihat 6 milisecond. Kemudian kita tampilkan grafiknya, plot tegangan pada label A. Kemudian kita tampilkan juga plot tegangan pada label B. Kemudian kita
Clock juga pegangan pada output key. Oke, kita simpan. Nah, setelah eh, parameter ini kita inputkan, ya, kemudian kita run, kita mulai run. Kita klik no analysis unit space directed. Oh maaf, ini S-nya tidak ada ya. Tran saja. Ya, maaf ini tran. Kita coba lagi. Oke, ini tampilan dari grafik simulasi output, ya. Ini grafik dari simulasi output. Jadi transiennya ini 6 milisecond. Kemudian input A yang ini tadi, ya maaf ini A, jaraknya 0 sampai 5. Terus kemudian time delay-nya 1 milisecond. Kemudian transiennya ini, maaf apa, T rise-nya itu sekitar 1 nanosecond. Kemudian T fall-nya sekitar 1 nanosecond. Kemudian T on-nya 1 milisecond dengan periode 2 milisecond. Ini untuk input A. Sedangkan input B ini time delay-nya kita buat 2 milisecond. T rise dan T fall-nya sama, sedangkan T on-nya ini 2 mili, dan periodenya kita buat sekitar 4 ya. 4 milisecond. Nah ini. Kemudian output kita lihat ketika inputannya logiknya 0, sedangkan B logiknya juga 0, maka output berlogika 0. Sedangkan ketika logiknya input A bernilai 1, B bernilai 0, outputnya juga 0. Ini kita bisa lihat grafiknya, show grid. Ya. Ketika logiknya A bernilai 0, B-nya bernilai 1, output tetap berlogik 0. Sedangkan jika inputnya bernilai 1, B-nya juga bernilai 1, maka output pada key bernilai 1. Ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran, di mana kita ketahui bahwa gerbang N itu outputnya akan berlogika 1 jika dan hanya semua inputnya bernilai 1. Dan apabila ada logiknya berlogika 0, salah satu logiknya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Demikian cara menggunakan Corpus KeySpice ya untuk mensimulasikan rangkaian elektronika. Ini salah satu dasar yang bisa kita lakukan atau kita lakukan untuk mensimulasikan rangkaian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.